Selamat pagi, selamat datang di Sekolah Minggu Online Bias Santa Maria Pekanbaru. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Pentakosta. Nah, adik-adik tahu nggak yang di kepala Miss ini bukan mahkota api ya, tapi ini adalah lidah-lidah api yang melambangkan dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, kenapa dilambangkan dengan lidah-lidah api? Karena di dalam perjanjian lama, hadirat Allah muncul dalam bentuk api. Musa menjumpai Allah ketika ia sedang berada di dalam semak berduri yang menyala. Lalu, para murid menerima Roh Kudus pertama kali dalam bentuk api. Nah, yang kedua, api membakar semua hal yang tidak dibutuhkan, termasuk dosa kita. Nah, yang ketiga, api memberikan kita terang kehidupan. Roh Kudus menyinari kita dengan terang agar kita bisa menjalani hidup dengan baik. Yang keempat, api melambangkan semangat adik kodrati. Keberadaan Roh Kudus dalam diri kita membuat kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Nah, yang kelima, api melambangkan kuasa. Jadi, Roh Kudus memberikan kita kuasa dari surga untuk menjalankan perintah Tuhan. Nah, selain lidah-lidah api ini, lambang Roh Kudus juga dilambangkan dengan merpati. Kenapa merpati? Karena merpati adalah satu-satunya hewan yang tidak pernah berkelahi dan merpati adalah burung yang setia. Nah, selain merpati dan api, Roh Kudus juga dilambangkan sebagai air, angin, minyak, anggur, materai, dan jaminan. Adik-adik, sebelum kita memulai bina iman kita pada hari ini, mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa, dan doa pagi ini akan dipimpin oleh Miss Ocha. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Ayo kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan memulai ibadah singkat kita secara online. Tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua ikutin kata-kata Miss Ocha. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu untuk kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, mulai dari awal hingga sampai akhir. Bukakan pikiran kami agar kami mampu memahami apa yang disampaikan Miss Bia kami. Inilah Tuhan doa sederhana kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, agar kita lebih semangat lagi, Miss akan mengajak kita bernyanyi dan menari bersama Miss Laura. Api kudus-Mu
adik-adik masih pada semangat nggak untuk gerak dan lagu kedua yang akan dibawakan oleh Miss Liana? Nah, ini lagunya bener banget. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita dengarkan satu buah lagu yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh Miss Liana. Penasaran lagunya apa? Karena pada saat pertama kali Miss dengar lagu ini, Miss langsung jatuh cinta sama lagunya. Dan Miss berharap kita semua suka juga ya dengan lagunya. Nah, adik-adik, siapa nih di antara kita semua yang belum pernah mendengar kata Roh Kudus? Nah, Roh Kudus merupakan pribadi Allah yang ketiga. Pribadi yang pertama adalah, pribadi yang kedua adalah, pribadi yang ketiga adalah, ya, benar ya adik-adik, pribadi yang pertama adalah Bapa, pribadi yang kedua adalah Putra, pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, Gereja Katolik mempercayai bahwa Allah itu ada tiga, yang kita sering sebut dengan Allah Tritunggal. Yang pertama yang kita sebutkan adalah Bapa, yang kedua Putra, dan yang ketiga Roh Kudus.
Nah, di mana kita sering menyebutkan Allah Tritunggal kita. Nah, Miss kasih clue deh. Di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya adik-adik sering berdoa, pasti sering menemukan yang namanya Allah Tritunggal kita. Di mana? Di dalam tanda kemenangan kita. Nah, Miss kasih tahu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita selalu membuat tanda kemenangan kita di awal berdoa dan di akhir berdoa. Seperti yang Miss Ocha lakukan tadi, yang mengajak kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Atau atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Miss pengen tahu, ada nggak ya di antara kita yang tahu Roh Kudus itu tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di bait Allah. Nah, di manakah bait Allah itu? Bait Allah itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, makanya adik-adik, jika kita banyak berbuat kesalahan, berbuat salah, melawan orang tua, menyontek pada saat ulangan, tidak pernah mengerjakan PR atau tugas, itu sama aja kita mencemari bait Allah kita. Jadi lama-lama kayak Roh Kudus itu kayak risih gitu. Roh Kudus kan ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya kita berbuat salah, jadi kayak Roh Kudus tuh sedih di dalam diri kita. Kayak misalnya kita menyebutkan nama kita pribadi, kayak Diana, kenapa sih kamu nyontek pada saat ulangan? Atau Diana, kenapa sih kamu mengecewakan orang tua? Diana, kenapa sih kamu melawan orang tua? Nah, Roh Kudus selalu berkata seperti itu. Adik-adik, Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri kita dalam bentuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Nah, kalau bisikan yang baik itu pasti berasal dari Roh Kudus. Contohnya, pas kita mau menyontek, pasti ada kata hati yang bilang, Jangan nyontek Diana, kamu kan udah belajar tadi malam. Percuma dong kamu belajar tadi malam kalau kamu tetap nyontek. Nah, kalau dari si jahat, pasti dia bilang, udah Diana, nyontek aja. Tadi malam kan kamu gak belajar. Beda kan? Segala perbuatan baik dari Roh Kudus akan menghasilkan yang namanya buah-buah roh. Nah, adik-adik, tadi Miss Liana udah sempat membawakan gerak dan lagu tentang buah-buah roh. Ada yang masih ingat? Atau ada yang hafal lagunya? Jika hafal, kita nyanyi dikit yuk. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Nah, sekarang Miss akan menceritakan kepada adik-adik semua bagaimana kejadian Pentakosta pada saat itu. Pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta yang dimana 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga dan 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, Pentakosta ini terjadi di Yerusalem. Pada saat itu, semua orang yang percaya akan Yesus Kristus berkumpul pada satu ruangan. Nah, ruangannya di atas ya adik-adik. Lalu, angin bertiup dengan kencang. Tiba-tiba, lidah api turun di atas kepala murid. Lalu, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa bangsa lain atau negara lain. Nah, contohnya adalah Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea. Menurut Alkitab, murid-murid Yesus mampu mempertobatkan 3.000 jiwa dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Nah, luar biasa banget ya adik-adik. Cerita tentang Pentakosta dan peranan Roh Kudus sangat bekerja di dalam diri kita.
Nah, Miss ingin bertanya, apakah kita sudah siap menerima 100% kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita? Yuk kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan doakan beberapa doa permohonan kita yang akan dibawakan oleh Miss Ocha. Oke adik, kita akan berdoa umat. Mari kita sama-sama berdoa dan kita angkat tangan. Dan mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat pastor kami, buat suster kami, buat bruder kami, buat Bapak Uskup kami dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami, buat para pendamping, dan buat orang-orang sakit, dan buat orang-orang miskin Tuhan, dan berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, sembuhkanlah Tuhan, dan jamalah mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami ini. Tuhan, angkatlah Tuhan virus corona ini, angkatlah Tuhan dari negara kami ini Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami tahu kami orang pendosa. Hapuskanlah dosa-dosa kami dan dengarkanlah doa permohonan anak-Mu yang sederhana ini. Kabulkanlah Tuhan doa kami. Kabulkanlah Bunda Maria doa kami. Dengarkanlah kami orang berdosa ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan sedikit persembahan kita untuk Tuhan yang akan kita bawakan pada sekolah minggu pada saat kita ketemu ya. Dan gak terasa banget perjumpaan kita pada sekolah minggu online hari ini sudah mau berakhir. Sebelumnya kita akan doa penutup yang akan dipimpin oleh Miss Ocha kembali. Oke adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, kita akan mengakhiri ibadah singkat kita ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu. Ayo, ikutin kata-kata Miss. Mari kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas berkat-Mu, atas cinta kasih-Mu kepada kami para umat-Mu. Tuhan, kami juga Tuhan, orang yang berdosa, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu, menyanyikan lagu pujian untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu untuk hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Terima kasih banyak atas kesempatan kami masih bisa Tuhan beribadah secara online. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Semoga Tuhan minggu depannya kami masih bisa Tuhan beribadah seperti sedia kala Tuhan. Bantu kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, tetap bersemangat, tetap mengerjakan PR atau tugasnya, dan semangat mengerjakan segala ujian atau ulangannya. Adik-adik jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah dan selalu membawa hand sanitizer kemanapun dan dimanapun adik-adik berada. Salam sehat, dadah!